Shalom anak-anak semua. Puji Tuhan, mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus buat kasih setianya yang selalu kita rasakan di dalam kehidupan kita. Sebelum kita belajar, Bapak ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Bapak Hendro Pandapotan Sitorus. Bapak mengajar pendidikan agama Kristen buat kelas 10 sampai kelas 12. Dan juga Bapak mengajar PJOK untuk kelas 12. Baiklah, hari ini kita mau belajar pendidikan agama Kristen untuk kelas 10, bab 1 dengan tema bertumbuh dan semakin berhikmat. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala kasih karunia-Mu yang hingga saat ini bisa kami rasakan. Sebentar kami mau belajar bagaimana bertumbuh dan semakin berhikmat. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti bagaimana kami boleh bertumbuh dan semakin berhikmat sesuai dengan perintah Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, saat ini kita mau belajar bagaimana bertumbuh dan semakin berhikmat. Hal pertama yang kita pelajari adalah kedewasaan yang benar. Yang dimaksud kedewasaan yang benar di sini mampu berpikir tentang dampak dari tindakannya serta mampu memperhitungkan dampak dari segala perbuatannya, baik atau buruk bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi masyarakat. Yang kedua yaitu ciri-ciri kedewasaan yang benar. Di sini kita belajar dari sebuah cerita yaitu kisah Tonya Harding. Tonya Harding lahir pada tahun 1970. Beliau adalah pemain sepatu es yang terkenal di Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1994 ia terlibat dalam sebuah kasus yaitu penyerangan terhadap saingannya, Nancy Kerrigan, di mana kejadian tersebut terjadi saat latihan persiapan kejuaraan sepatu es keindahan di Amerika Serikat. Saat itu Nancy Kerrigan dipukul di bagian kakinya, sehingga beliau mengundurkan diri dari kejuaraan nasional tersebut. Dan dengan secara otomatis, Tonya Harding memenangi kejuaraan tersebut. Tetapi peristiwa itu akhirnya terbongkar oleh polisi. Polisi dan hakim membuktikan bahwa Tonya Harding melakukan tindakan tidak sportif dengan melakukan penyerangan terhadap Nancy Kerrigan, sehingga mengakibatkan Nancy Kerrigan terluka dan tidak bisa ikut dalam kejuaraan saat itu. Tonya Harding mengakui kesalahan tersebut dan dijatuhi hukuman percobaan 3 tahun penjara, 500 jam pelayanan masyarakat, dan denda 160.000 US dollar. Ditambah lagi gelar juaranya pada tahun 1994 dicabut dan seumur hidupnya dilarang ikut serta dalam semua kegiatan yang dilakukan organisasi sepatu es nasional di Amerika Serikat. Jadi anak-anak semua, dari kisah Tonya Harding tersebut, kita mendapat pelajaran berharga bahwa orang yang tubuhnya sudah dewasa, tetapi pemikirannya masih seperti anak-anak. Beliau tidak mampu berpikir lebih jauh tentang dampak dari suatu tindakannya tersebut. Yang selanjutnya, sekarang kita akan membahas ciri-ciri kedewasaan yang benar. Yang pertama yaitu mampu bertanggung jawab. Contohnya, ya, itu memang benar kesalahan saya, dan saya akan mempertanggungjawabkan semuanya itu. Anak-anak Tuhan seharusnya bisa mampu bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukannya. Yang kedua yaitu jujur. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berani jujur dalam segala hal, dalam segala situasi dan kondisi. Yang ketiga, hidup yang terarah kepada orang lain. Dan sebagai anak-anak Tuhan juga,
kita dituntut untuk hidup yang terarah kepada orang lain. Yang keempat atau yang terakhir yaitu memiliki hikmat. Kalau kita maksudkan di sini, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan sesuai dengan Tuhan, itulah yang dimaksud dengan berhikmat di dalam Tuhan. Yang selanjutnya kita belajar dari Alkitab. Di sini ada beberapa kutipan ayat Alkitab tentang bagaimana bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang pertama tertulis dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-26. Begini bunyinya. Tetapi Samuel yang muda itu semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Di dalam 1 Samuel 2 ayat 26 ini menunjukkan bahwa Samuel semakin bertumbuh dewasa dan semakin berhikmat. Dia mampu beradaptasi dengan masyarakat dan tetap dicintai oleh Tuhan. Kita lanjut ayat yang kedua, yaitu diambil dari Lukas 2 ayat 52. Begini firman Tuhan. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya, dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sebagai anak-anak Tuhan, pertumbuhan seperti inilah yang harus ada di dalam setiap kehidupan kita. Semakin bertumbuh besar dan semakin berhikmat. Dan ayat yang terakhir yaitu terambil dari Amsal 2 ayat 6. Begini firman Tuhan. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Di sini Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan. Jadi buat kita sebagai anak-anak Tuhan, jika kita ingin memperoleh hikmat, memperoleh pengetahuan, dan memperoleh kepandaian, terlebih dahulu kita harus mengenal akan firman Tuhan. Jadi, dari pelajaran hari ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa yang pertama, kedewasaan bukan sekedar sebuah proses biologis, melainkan proses mental dan psikologis. Dan yang kedua, sebagai anak-anak Tuhan, hendaknya kita bertumbuh dan semakin berhikmat. Yang ketiga atau yang terakhir, Alkitab menjelaskan bahwa hikmat dimulai dengan pengenalan akan firman Tuhan, seperti yang tertulis pada Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberi hikmat, dari mulutnya lah datang pengetahuan dan kepandaian. Untuk hari ini, pelajaran sampai di sini dulu. Mari kita tutup dengan doa. Bapa, kami mau bersyukur untuk anugerah Tuhan yang begitu besar di dalam hidup kami. Ya Tuhan, mampukan kami untuk memiliki sikap hidup seperti Samuel, yang semakin hari semakin bertumbuh dewasa dan semakin berhikmat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baiklah anak-anak, sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya. Shalom, dan Tuhan Yesus memberkati.